berkehendak kepada hambanya itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada orang ini untuk selalu beramal soleh sebelum meninggalnya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak baik kepada hambanya, sebelum meninggal orang ini selalu beramal soleh, beramal yang baik, beramal sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mudah-mudahan menjadi hamba yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Eta kamari anu dicarioskeun ku Ustaz Qadir teh nyaeta Bapak Sugiarto. Memang sebelumnya itu beliau wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, menunjukkan gigit-gingan welah pakaian rapi eta teh saminggu sebelum kematiannya tuh ya, ke masjid rapi, majlis taklim rapi, khudu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah pakaian kalian yang terbaik ketika mau melaksanakan ibadah di masjid. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta teh pas malam Jumatna milu majlis taklim, milu majlis taklim kaleresan di Wetan Ompok di Musola Darul Rahman dugi ka tahun 11:12 malihan mah papadikan isukan minggu teh urang goes ayo goes naik sepeda jalan-jalan aya ngalempengkeun cangkeng, ngalempengkeun urat sehat wae teh aya tanda-tanda, cek urang mah anu katempona teh aya tanda-tandanya, kecuali tanda-tanda keistiqomahannya aja. Wakal majlis taklim ini berarti istiqomah. Pas pagi-paginya erek magang asal rampel kemarin teh. Nah, aing wal poe Jumat di Ciledug gue sakali-kali main aya Jumat di Negla. Moalnya masjidnya dia sorangan, jadi pakai Jumat ku sorangan. Geus atuh sehingga mau teh Jumat geus kapangke tas Jumat bae maganna. Yang demo nya hampura kuring bising loba suntak-suntakan ngangeh. Itu tadi aya bahasa gitu di hampura aing hayang ngilikan sawah ku ayeuna teh anu biasa nama taraka sawah ieu data teh sawah mah diserahkeun ka batur manehana mah urusanana magang bae di magang isuk sore teh magang bener teh ngilikan sawah tas di sawah berarti bebersih beres-beres persiapan sholat Jumat. Eta kuring ge dina Jumat teh anu biasa nama tara ngumumkeun ieu dan geus biasa. Cuma ngajak ka jamaah anu seje supaya membiasakan bahwa setelah sholat Jumat itu jangan ditinggalkan aurat, zikir, baca Al-Fatihah 7 kali, baca surat Al-Ikhlas 7 kali, baca surat Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, bari cek ilahi lastulil firdausi ahla hingga anggesna 5 kali. Dina posisi duduk tetap dudukna duduk tahiyat akhir, ulah dirobah
Maka dalam satu hadis disebutkan barang siapa yang mengamalkan itu setiap Jumat, dia akan diampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudah Jumat, 7 hari dan sebelum Jumat dan 7 hari setelah Jumat. Bahkan insya Allah, yaitu kalau meninggalnya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Nurut Ya tadi. Alhamdulillah. Nurut ada jenukan kan. Lu biasa nama nyacal cilcol ya tadi haru juga memang ayat tapi barisan teh arah rompong gitu. Dan sekarang teh arah rompong teu beres deui. Sami di kalangan gitu. Oh sami gitu. Sami rompong. Arah rompong kemarin mah rada ditambalan tiga rada lengkap, rada kekep. Padilahna disampaikan teh. Pentingnya disampaikan itu seperti itu. Ada tengah hiji teh erek siap-siap balanja tadi. Siap-siap balanja ini pas Jumat. Ngagering ieu dadanya bincang nya geus atuh. Sakuti munat ulah magang nyari mah istirahat bae. Kajeuneuan aweuna teh. Kajeuneuan we tapi rada katinggalina rada nyari pisan dituntun we teh ka Bunani ku si Udin. Ya jeung ku si Susi. Dicariksa ku si Eva. Teu cenah ieu mah teu naon kayak teu istirahat bae. Nah istirahat udar-udar eta teh sudah baju nu erek magang teh geuning udar. Sare karakter bener kerek, mana terjadi atau tidak? Karakter daya, karakter terus dibawa diperiksa dari tukang pembuaran sampai di tengah perjalanan belum sampai ke rumah sakit dolar sudah tidak ada dan tempatnya jam 3 itu sudah kembali lagi di kediamannya itu. Dan tadi sudah didoakan mudah-mudahan husnul Bener, orang malam Sabtu udah pas pengajian hari kasih bener malam Sabtu jeung malam Minggu. Yaitu artinya bagi kita yaitu ya berarti siap-siap istiadat, mempersiapkan diri bahwa dalam keadaan sehat tidak ada jaminan bahwa kita akan sehat selalu. Ternyata dalam keadaan sehat juga kalau sudah idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba tidak bisa ditunda-tunda atau tidak bisa juga dipercepat, sudah pas waktunya ya, sesuai dengan masa kedaluarsanya. Masa kedua luar sana poin sore berarti anjokannya kan itu nama tidak berlaku. Obatnya guys biar masa berlaku nama panggil tidak ada berguna ya, tidak berguna. Ijen itu ke zaman kalau sudah masa kedua saya udah lewat ijen guys. Reka laki itu efek awewe dari ngorang dari kolong bahkan budaknya dibikin terus kadar warsa sudah waktunya. Nah ini sebenarnya mengingatkan kita menjadikan pelajaran bagi kita semua sebagaimana tadi sabda Rasul tidak aradallahu bihi khairan yuwaffiqillahu li amalin sholihin qabla mautihi. Apabila Allah berkehendak baik kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik selalu beramal soleh sebelum meninggal dunia. Khawatir nanti jauh ujung dan penyiar maksiat kurang dicabut nyawanya.
yang dikhawatirkan seperti itu. Itu yang rahasia. Mari kita bahas hadis muhtarol hadis berikutnya eta selingan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'tidu dipasihan kaulan Sab'ina alfan 70.000 min ummati di umat kaulan yadkhuluna al-jannata yadkhuluna anu arasuk di 70.000 teh al-jannata kana surga bighairi hisabin tanpa dengan hisab. Masyaallah. Wujuhuhum kalqamari wajah-wajah mereka ibarat bulan lailatul badri pentingan malam 14 ngumpur caah wa qulubuhum sareng hate-hatena eta umat qaula anu 70.000 teh ala qalbi rajulin wahidin nyaeta tetepan dina hiji hate lalaki. Berarti sarua hatena teh lamun ikhlas teh ikhlas kabeh, lamun taqwa teh taqwa Allah sadayana. Sebagaimana yaitu orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab itu yaitu antasila man fotoaka, yang pertama memiliki jiwa menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutuskan, ya. Wa ta'fu man zalamaka, yaitu satu hati memaafkan kepada orang yang zalim kepadanya. Bahkan wa'oti itu dan ieu jalma teh sok barang bere ka jalma anu ngamusuhan. Barang bere ka jalma anu ngamusuhan, barang bere ka jalma anu pelit ka manehanana. Sahatena teh saiji kaos itu. Tara boga sifat dendam, boganya sifat pemaaf. Nah, nanti kalau ada 7 sikap ini, 3 sikap ini di dalam diri kita, insya Allah kita yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa proses hisab. Kira-kira ayat tidak 70.000 orang. 70. Ayat kira-kira asuk tuh. 70. Artinya tak urang mentana teh ide anu santosna pas tajaddu maka kaula minta tambahan. Kanjeng Rasul teh minta tambah, minta bonus. Robbi ka pangeran kaula azza wa jalla fazadani, maka nambahan Robbi ka kaula ma'a kulli wahidin beserta setiap saiji sab'ina alfan 70.000 deui. Berarti judulna 70.000 kali 70.000 dan diberi hisabin. Bahwa ayatnya judul iya mah bahwa itu mudah-mudahan 70.000 kali 70.000 sabaranya 7 kali 2 14. 7 kali 7 49. 49 berarti 49 juta ya? Iya. Oh ya, 49 juta. Mudah-mudahan ayat itu 49 juta. Ribu. Ya lebih Pak. Miliaran. Ribu kan. 7 ya, mudah-mudahan nama hitungannya berapa, mudah-mudahan tidak ada. Amin. Dan yang diberi hisab. Ribu kan. Ribu kali ribunya. M nih. Ya. Ribu kan 10 Mas. M ya. Iya, ini
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usul ke Allah. Udah seusul waktu sholat dina 50 waktu jadi 5 waktu saja, tidak 70.000 bisa dina setiap saiji 70.000. Masya Allah, sayang. Rawahu Ahmad dan Abi Bakar. Dia di pasihan saha ummati umat kaula syai'an kana hiji perkara lam yu'tahu anu teu can pernah dipasihan ieu syai' saha ahadun hiji saurang oge minal umami dina umat samemeh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakulu nyaeta dipasihan nyararios ieu umat kaula teh inggal musibati dina waktu terkena musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yen sanyana abdi eta lillahi kagungan Allah wa inna sarang yen sanyana abdi ilaihi mengukur ka Allah rajiuna anu bakal baralik sadayana. Berarti umat samemeh Kanjeng Nabi mah teu boga kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana dina Al-Quran disebutkan wa basyiris sabirin, wahai Rasulullah kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina yaitu orang-orang idza asabathum di mana-mana kena musibah, qalu mereka itu berkata inna yatsanya abdi lillahi kagungan Allah wa inna sarajat sajanya abdi ilaihi mengukur ke Allah roji'una anu bakal baralik sadaya. Ia berarti sabar ketika kita memperoleh musibah. Sabar sabar perkara apa? Sabar dalam ketaatan, kita harus sabar ya, taat sholat. Kemudian sabar yang keduanya dalam istiqomah ya. Istiqomah misalnya sholatnya kita tepat waktu. Untuk tepat waktu melaksanakan sholat ini perlu istiqomah. Ahli sholat nama orang sholat banyak ngan waktuna teu paralugu. Aya anu geus lewat sajam dina waktu awal, aya nu geus ngadeuketan akhir dina waktu sholat. Nah ini juga perlu kesabaran kita menepati waktu dalam istiqomahnya itu ya. Abi awali waktiha, sabar juga ketika kita ingin berjamaah, terus berjamaah sabar ya, dalam istiqomah. Sabar istiqomah ketika kita mau membaca Al-Quran setiap hari minimal 50 ayat atau 100 ayat. Sabar setelah sholat kita wiridan, karena tidak sabar ya. Wiridan juga tidak sabar, ngomong langsung sholat-sholatan cek apa tadi ya. Poro-poro wiridan lengkap. Pengalaman serangan lamun bisa mah ditambah dina aurat subhanallah 33 kali, terus subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, Allahu akbar kabiro ketika selesai sekali jadi 100, ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya upaya untuk melaksanakan kebaikan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kejahatan, illa billahi
sabar dari kekejaman suami. Ayah suami kejam. Ayah. KDRT ya. Non KDRT. Pak RW Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, istri yang sabar nanti dapat pahalanya, dapat pahala Siti Asia. Ya. Suami yang sabar karena istrinya cerewet dapat pahalanya pahala Nabi Nuh. Orang yang sakit dengan kesabaran akan mendapat pahalanya Nabi Ayub. Dan orang miskin dalam kesabaran pahalanya pahala Nabi Isa alaihi salam. Dan orang-orang yang cakap dan tampan cantik, dia sabar dengan kecantikannya, tidak mudah tergoda dan tidak mudah menggoda orang lain. Dia akan mendapatkan pahalanya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi lamun kurang kasep sok karang-karang nikahnya moyemnya. Asli zaman kasep sok nikah. Untung urang mah dibere sakieu pas-pasan. Alhamdulillah. Awewe dibere geulis rupana nikah teh harua bae. Luar biasa. Maka make celana lagi anu marani. Yang katempok mulus ngan hanjakana urang kampung sok ngalunan ari betang teu mangga mulus titis jeung pimpingan teh ari urang kampung mah dokter ka sawah parani takdir sajabana mulut tempat teh apa borak Moga selera masing-masing. Sanajan bari urang kawas digit cek pamajikan mah urang teh kasep. mana dipilih? Mana dipilih ge. Mending kena goreng jago. Tapi diberi mahabana teh ku Allah memang waktu sebelum menikah. Sebelum menikah mah aduh eta pamajikan urang anu disorot teh calon urang teh asa panggeulisna wae da. Ya, lamun lalaki pangkaskeun wae. Ngan eta tos begitu tos akad. Qabil tu nikahaha wa taslijaha li nafsi bidzalik. Brai teh agri batur gara leulis. Batur karaset. Ngomong wis menang 2 bulan 3 bulan seterusnya rendah pisan Nama saya nama penurutnya ada Maejo Siribai Maejo pertama mawadah rasa cinta anu kadua nama warohmah rasa karunya ada saya iya lamun pemajikan kuring dipegat rek saha ieu marawatan deui oke lamun ka salakina kitu salaki eta geus reyon kawas kitu lamun kuring ngarapah teh maninggalkeun saha anu ek ngarawatan geus reyon kawas ngeus mana aya lagi rahmah kaditu nama karunya we karunya iya semua pati-pati kerayo papanjat aja pamajikan geus ompo papanjat Rawahu Ibnu Mardawi an Ibnu Abbas Ontul kudu marasihan arahanceun al-ajiro kanu gawe ka tukang buruh kanu damel ya ajrahu kana upahna ieu si ajir qabla ayyajiba sateuacan garing naon arohuhu kesangna eta anu damel. Dari alus nama memang cereng ya cereng begitu berdugan selesai
di dia mah lebih Pak, samemehna. Samemehna jadi orang bersama. Iya, berarti melebihi standar Nabi. Iya, melebihi standar Nabi berarti ya. Bahkan lamun bisa tapi dah urang mah dan geus kadang aya perjanjiannya. Iya. Maksudnya perjanjian teh dibayarna mingguan gitu kan. Asal sudah ada persetujuan enggak masalah. Itu biasa di kantor. Iya. Sanajan bari teu qabla aya cipaharohu karena sudah ada perjanjian dan kita yang kerjanya juga ikhlas, nah nanti dibayar setiap hari Kamis atau dibayar setiap hari Sabtu, tidak ada masalah, tidak berdosa. Tetapi kalau tidak ada perjanjian berdosa kita kepada buruh itu, apalagi kalau buruh itu sampai bulanan dan bahkan ditinggal aja tidak dibayar, aduh itu dosanya gede itu. Dosanya luar biasa. Itu yang nanti di akhirat akan dituntut itu semacam itu. Duit aing ka mana eta baheula 3 bulan teu dibayar, aing ayeuna rek minta amal zakat maneh. Tuh, amal zakat teh dimasihkeun. Ya Allah, ulah sampai terjadi semacam itu. Wa'alimu dan bahkan kudu mere terang araranjeun ajrohu karena buruhanana ieu bedugan teh 50.000 ieu nya kudu nyaho kudu mere nyaho kajeun teu aing mah hayang tambah 5.000 bae tuh. Oke, 5.000 berarti 50.000 tapi ulah nyandak abonnya. Siap. Lamun geus diburuhan 55.000 tapi eta anu buruhana nyandak abon ongko eta abon teh berarti haram hukumna dicandak teh. Dan geus aya perjanjian kecuali sebelum itu tidak ada perjanjian apa-apa. Lagi kemplang. Wa huwa bari ieu si jalma di amalihi eta dina pada malanana si jalma tajuduna ieu berarti kanjeng Rasul rapih pisan ka urang ngingatkeun bahwa kalau mau memberikan upah sebelum keringat yang kerjanya itu kering ataupun kalau tidak seperti itu diberitahu dulu buruhannya berapa, mingguan, tak poean, tak bulanan, enggak. Kecuali misalnya kita sudah sepakat ijab kabul bersama-sama, silakan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nggak ayah kan abdi mah bulan teu bari dicatat lain kayak di buku nama sebulan. Da abdi mah jeung kene atas lagi di ongkok. Kadang berarti Gak apa-apa juga. penting perjanjian. Yang penting perjanjian bisa. Namun jual beli kan iya dan tren duitna serok ayeuna barang. Maksudnya iya dan seperti itu. Seterusnya a'zabun nasi pang ageng-agengna jalma naonana hamman kabingungna al mu'minu nyaeta jalma mukmin yahtamu anu ngaraos bingung ieu si mukmin bi amri dunyahu kana urusan dunyana ieu si mukmin wa amri akhiratihi sareng urusan akhiratna ieu si mukmin. Mengapa harus bingung? Karena orang mukmin itu ad-dunya sijnul mukmin, bahwa dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa dalam urusan dunia itu diatur, tidak menghalalkan segala cara.
ada yang haram, ada yang halal. Kita cari yang halal. Disebutnya penjara itu karena ada batas-batas tertentu. Wa jannatul kafiri, dunia ini surganya orang yang kafir, karena orang kafir tidak mengenal halal, tidak mengenal haram, tidak mengenal najis, tidak mengenal apa-apa, embat saja menghalalkan segala cara. Ini bagi orang yang beriman. Maka apabila kita merasa bingung, kita banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bingung, ya. Bingung dan sedih. Bingung, kalau bantuin arah lebuhin bingungnya kemana? Sering bingung. Bingung pemajikan pembeasan geus kosong, salaki luntrak lintrik. Eta kalau salaki luntrak lintrik. Lalu anu digawe eta bingung eta pemajikan kayak nakor we teh ka salaki. Ini dalam waktu-waktu dahar contoh peta hari itu mah eta pangadawakeun kopi tinggi. Wah, ada bahaya. yes, berari kita baca doa Allahumma inni a'udzubika, atau baca selawatnya, baca selawat nariyah, insyaallah akan melepaskan kebingungan, kurok, yaitu kesusahan. Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil 'uqalu wa tanfariju bihil qurabu wa tuddu bihil hawaiju fi bacatil kalim wa tuddu bihil hawaiju wa tuddu bihil hawaiju wa tunaru bihil raqaibu wa husnul khawatimi bil kalidain wa husnul khawatimi wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Baca itu, insyaallah kita akan terlepas dari kebingungan dunia, lebih-lebih kebingungan akhirat. Karena bagi setiap orang Faidah qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum aw asadda dzikra wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid
doanya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, kesejahteraan di dunia ini. Tapi sayang kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia hanya bahagia di dunia saja, sementara di akhirat dia akan memperoleh kecelakaan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dari sebagian orang-orang itu ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia, dan dijauhkan dari api neraka, insya Allah. Kita semua juga. Lalu siapa orang yang diberi kebahagiaan dunia akhirat? Kata Rasul, orang yang satu diberikan lisan yang pandai berpikir, itu yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia akhirat. Yang kedua, yang memiliki yad dan sahiyat, yaitu tangan yang dermawan. Yang ketiga, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Dan yang keempat, wa badanan sabiran, memiliki badan yang sabar. Makanya kita harus berdoa, Allahumma rzuqna lisanan dzakiran warzuqna yadan sahiyan warzuqna qalban syakiran warzuqna badanan sabiran warzuqna rizqan halalan thayyiban warzuqna mubarakan bila ta'ami wala nasyaqqah innaka ala kulli syai'in qadir. Kosong dibaca kosong. Doa itu kosong dibaca. Jadi dibaca itu doa itu juga ya. Tadi apa saja Mayor doanya tadi Mayor? Doanya apa saja tadi? Doa. Tadi kan doa, ya Allah, Allahumma rzuqna lisanan dzakiran warzuqna yadan sahiyan warzuqna qalban syakiran warzuqna badanan sabiran warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan bila ta'amul wala masyaqqah innaka ala kulli syai'in qadir. Atau baca doa. Jarang kamu Pak. Jarang. Emang bisa doa atau bisa? Ayah rasaan Pak. Ayah rasaan Pak. Tadi bacakeun eta teh. Bahkan kalau bisa mah ya Allah warzuqna ilman nafi'an, diberi ilmu yang manfaat, diberi rizki lisan yang pandai berpikir, diberi rizki tangan yang dermawan murahan, diberi rizki hati yang pandai bersyukur, diberi rizki badan yang sabar, bahkan diberi rizki yang halal yang banyak tapi tanpa lelah dan capek. Ujung-ujung ayam itu begitu. Marja. Waduh, maksudnya waduh punyam lagi kalau sore itu 100.000 ayat gitu. Nah, ai ngarit mah kali itu kakak saboboe eta Pakai kantong daripada kulit. misalnya Dua kantong, dua kantong. enggak kadoan sodos. Yang golosor kira-kira duit teh dararatan sorangan kalau mau bisa gue. Teu kudu diteangan duit teh dararatan we. Aya begitu mah geus tingkatan wali eta mah. Nah, asupan pondok-pondok baik. Lu apa? Pondok-pondok baik. Pengen banget ya kasiron. Orang bulan Ramadan terus Kebaikan pajangan. mulai kalau kena covid malam Juga kemana? ini kata jalan Tak bisa ya, tak bisa.
balik loh mah. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Satrasna a'zamun nasi panggede-gedena jalma naunana haqqon hakna alal mar'ati kawajiban kapamajikan zawjuha nyaeta suamina si mar'ah wajib ka istri hak untuk suami. Wa a'zamun nasi sareng panggede-gedena jalma naunana haqqon hakna ala rajuli ka inam ka jalma lalaki eta ummuhu ibunya. Ummuhu ibunya. Kewajiban kasalaki yaitu berarti ibunya. Jadi nu kewajiban panggede-gedena ka si pamajikan teh nyata salakina nya. Kewajiban salaki naon berarti Pak? Ada suami yang durhaka kepada istri, ada juga istri yang durhaka kepada suaminya, sama aja. Berarti kalau tidak melaksanakan kewajiban memenuhi hak istrinya berarti dosa suami. Istri yang tidak bisa memberikan kewajiban terhadap suaminya ini berarti dosa istri. Makanya nanti di akhirat ada nasi ada wadah panggede-gedena musuh kerona di akhirat itu adalah zaujatuhu istrinya allati tudojiuka nyaeta anu ngarengkolan anjeun. Musuh. Istri sok ngarengkolan salaki teu masalah. Eta engke di akhirat pangjadi musuh gerodana teh salaki ka pamajikan, pamajikan ka salakina. Nuntut Engke di akhirat eta. Bisa jadi salaki erek asup kana surga dirorot ku pamajikanana atana bisa balikna pamajikan erek asup kana surga dirorot ku salakina. Termasuk kepada anak-anaknya juga. Anak nanti akan menuntut di akhirat apabila tidak dipenuhi kewajibannya oleh seorang bapak. Ya, kemarin dalam pertemuan kemarin sudah diterangkan bagaimana kewajiban seorang suami, seorang bapak, ibu bapak kepada anaknya, diantaranya memberikan nafkah yang halal kepada anaknya. Ketika ayah dan ibunya memberikan nafkah yang haram, ini berarti dosa orang tua kepada anak yang nanti akan mendapatkan tuntutan di akhirat. Di dunia mah senang-senang aja, anak senang karena dapat duit ternyawa eta duit teh, nah duit halal, nah duit haram. Usabab ternyawa teh ai itu di akhirat kullu lahmin nabata al haram pannaru aula biha. Daging yang bersumber dari sesuatu yang haram maka akan terbakar oleh api neraka. Maka anaknya nanti nuntut kepada ayah dan ibunya itu, Tuhan saya tidak tahu kalau saya yang makan itu adalah duit dari sesuatu yang haram, ya. Tidak tahu. Tanya di bawah mana itu dari sesuatu yang haram? Iya. Wah, Bapak ikut saya neraka. Nah, itu ya. Ini yang harus hati-hati ya. Hati-hati dalam mencari nafkah, memberikan rezeki kepada anak dan istri kita. Jangan sampai dari sesuatu yang haram.
usahakan yang halal. Yang halal maupun yang haram nanti di akhirat menjadi hisab bagi kita. Akan dipersoalkan dia duit menang di mana, dibalanjakeun ka mana. Barang itu di masjid nak main. Barang itu masjid jamu sholat sendiri mah ya. Mana masjidnya tak kumaha. Nuntut masjid nak kok. Itu ngapus dosa berarti nah. Cuma kalau masjid kan beah, tanya oh itu haram. Nah, nanti di akhirat ya, di akhirat. Sehingga yang hati-hati mah DKM-nya juga pilih-pilih, pilih-pilih. Iya mah kawasan tiru haram ya, jangan tempat pembuangan cai. Iya mah jangan wesek. Ya itu ada di pikirnya gitu Pak. Anu bulan pilih semacam itu disisihkan gitu. Ada diterima tapi untuk WC. Untuk WC, tidak untuk tempat sholatnya tidak. Karena untuk tempat sholat itu harus suci baik zatnya ataupun maknanya gitu. Harus bersih. Kalau zatnya itu kan berarti tidak ada najis. Ini kalau ahli tasawuf begitu, tidak ada najis. Tapi kalau maknanya, hakikatnya itu, hakikat barang itu memang bersih gitu. Tidak tercampur dari sesuatu yang haram. Kecuali ya kita tidak tahu korobak masjid misalnya mengalir terus ya, berjalan ada cepat ongkong. Jadi rem-rem terhayu ya Allah. Gereleng deh. Gereleng lupa 200. Belum ada makhluknya. Tidak mampu itu mampu, insya Allah itu mampu. Yang penting yang itunya aja, yang zatiahnya ya, zatiah maknawiyah hakikat itu dari mana kita pada saat membeli. Kalau masalah itu sih kita berjualan, berhubungan kerjasama dengan orang Cina juga tidak ada masalah dalam urusan sejarah itu. Halal itu. Halal insya Allah. Satrasna azamun nasi panggede-gedena istri, naon barokatan berkahna ieu si istri, eta as'ai saruhuna pangringan-ringanna ieu si istri, naonana maunatan biaya hirupna. Jadi istri yang banyak berkahnya itu seorang istri yang tidak banyak menuntut biaya kehidupan yang besar terhadap suaminya. Tapi itu orang rata-rata menuntutnya. 99%. Orang istri itu yang paling berkah nama yaitu seorang istri yang sadigerek. Kira-kira ikhlas itu ibu Barokah itu. Bang gede-gede barokah, nah iya maksudnya anu istri banyak menuntut mah ya barokah saeutik. Menurut dia Mas kawin menuntutnya ya nggak apa-apa pokoknya mas kawin ya. Nah itu kalau mas kawin itu hak istri ya, jangan diberikan kepada suami ya, kecuali ikhlas lah, kecuali ikhlas. bigger ikhlas. Kecuali ikhlas, jangan diberi ikhlas ya, jangan terlalu ikhlas.
Maka lamun istri suami itu memberikan mas kawin emas yang berjenis lah. Kalau mas kawin itu yang berjenis, yang beruang, baik bagusnya itu bernilai langsung habis oleh istri. Ulah seperangkat alat sholat, ya, itu kalau seperangkat alat sholat hanya sebagai tambahan saja, ya. Hanya sebagai pelengkap aja. Bawaan. Pengiring. Ya, pengiring. Kalau bisa emas atau duit berapa jumlahnya, begitu dapat mas kawin dibelikan habis untuk jangan disisa-sisa. Berarti harus dihabiskan, Pak. Nah, Harus dihabiskan. ya kalau bisa menjaganya nggak apa-apa, nggak dihabiskan juga. Makanya ada sekelompok orang yang beranggapan mas kawin itu sedikit aja dia, supaya tidak terpakai oleh suaminya. Ayah 100.000 ayah, mulai awalnya 100.000. Wangi lah. Wanti bisa umur bisa. Wangi. Wani Cahyo. Oke. Berarti itu kalau dipakai sama suaminya gimana, Pak? Nah, harus izin, ya harus izin, harus bayar kalau itu. Banyak kan istri. Pakai sholat. Mana namun sajadah, yang dikhawatirkan sajadah seorang istri harus mengikhlaskan bola sebelum itu ya. Kalau sajadah itu kadang-kadang kan dipakai suami juga ya. Itu harus begitu selesai akad nikah ya kita niatkan bersama akan boleh ini kalau pakai sajadah punya sajadah. Kalau itu bukan Ikhlas. Sajadah itu bisa ditahan. Sajadah. Makanya awal muka nama nggak apa-apa itu, bukan ada lelaki yang mau pakai mukena ini, kecuali lelaki itu terjamaah di masjid itu pakai. Aja nih temennya, mau terarah jemaah di masjid itu pakai mukena. Benar Pak, setuju. Marame sih, kamu gak maju dong. Iya. Itu ya, dari istri yang paling berkah itu adalah istri yang tidak banyak menuntut biaya kehidupan terlalu berlebih-lebihan kepada suaminya, atau tidak seukuran dengan penghasilan suaminya. Oh, ayah masalah di sampai umur 100.000 misalnya, biar kita di jahatku, anak pemajikan menuntut lebih banyak lagi. Kayak pembelikan mobil, mobil salah kita, atau cek pembelikan kan akan buat sawah itu kayak jual biasa, ngajak rahasia ini. Nah ya begitu gitu ya. Saterasna a'zamu ayatin, bang agung-agungna ayat fil Qur'ani dina Al-Qur'an eta ayatul kursi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu bang agung-agungna ayat. Kalau asmanul ayat, bang sempurna ayat mah wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Itu asmanul ayat, ayat-ayat yang paling sempurna di dalam Al-Qur'an.
wa adalu ayatin jeung pang adil-adilna ayat fil Qur'ani dina Al-Qur'an innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Ya. Itu kata pan sok dibacanya dina akhir salat Jumat khutbah yang kedua. Wa ahwahu ayatin jeung ayat-ayat anu paling dipikasieun bil Qur'ani dina Al-Qur'an nyaeta faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang paling ditakutkan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan ganjaran, dan sekecil apapun dosa yang kita kerjakan akan mendapatkan azab dan siksaan. Ini ayat yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakuti adanya di surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan li yuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baca satu kali sama dengan membaca setengah Al-Quran. Baca dua kali sama dengan membaca Al-Quran seutuhnya. Ta'dilu itu maunya apa, maunya kita ayatnya Alhamdulillah, baca itu atau Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 4 kali, Al-Hakumut 6 kali. Tapi tenarang Al-Ikhlasnya. Nah, Tenarang Al-Ikhlas yang 3 kali saja. 3 kali saja. Yang tenar menang putra Nabi sih. Iya, putri. Wa arja ayatin, dan ayat yang paling diharapkan ya, fil Qur'ani, yaitu di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini ayat penuh harapan. Jadi kita nggak boleh putus asa ya, bahwa rahmat Allah lebih besar daripada marahnya Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina, yaitu orang-orang asrafu yang melewati batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka. La taqnatu, janganlah engkau berputus asa, min rahmatillahi, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, maha mengampuni Allah, al-dzunuba, terhadap dosa-dosa, jami'a, semuanya. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Istighfar dan bertobatlah, maka dosa-dosa kita akan terampuni jami'an, insyaallah semuanya. Maka kalimat la ilaha illallah itu bisa menghapus segala dosa kita, yaitu kalimatul a'zam, zikrul a'zam. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah pasti orang ini masuk ke dalam surga. Amin. Mudah-mudahan kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan nanti ketika akhir hayat kita bisa
بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإحسان واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hafal semua. Apa ya malam ini? Apa yang terakhir apa? Aku kudu bisa. Atau kita makan. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusnil khatimah. Nah kita juga ini nanti di akhir selesai pengajian kita punya dalam hati ya Allah biha, ya Allah dengan sebab kita mengkaji kita mengatakan ini menyebabkan kita menjadi orang yang bersyukur. Hati itu kita ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Berarti Itu yang paling pendek. domirna teh berarti karena pekerjaan kita yang sekarang Iya, yang pekerjaan kurangnya kita sekarang. iya kemana sih yuk? Domirnya kepada pekerjaan yang kita sekarang kerjakan. Ini mah pihak Ya, kemana? ketika kita habis zikir ya Allah biha, ya Allah. Ya sip, mantap. Atau ketika kita setelah baca marhaban ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Maksudnya kepada pekerjaan kita saat itu. Domirna kemana lu? Bingung lagi kemana nih maksudnya? Mas paham kan? Alhamdulillah. Astaga. Kita berdua ya Pak. Heeh. Tak dua gitu. Terus berdoa. Oh, Robi. Jangan Kita ibadah. selesai dari pekerjaan di sawah juga itu. Iya. Allah biha, ya Allah. Asli Pak. Domirna kemana orang bingung itu. Bingung. Kemana? di Ini benar tentu ucapan benar tapi mana ya domirna kemana ya? Ya, Ya, tapi- ya Allah, biha dengan kita mengkaji kitab dan kita berkumpul bermujalasah di majlis ini menyebabkan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Itu kan apa tuh thariqah ya, wasilah untuk memperoleh husnul khatimah. Padahal mah bihadanya. Udah jam 11 lebih seperempat udah ya, udah 1 jam lebih. Sekian saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita insya Allah akan dilanjutkan nanti malam Rabu yang akan datang di Masjid Al-Barakah. Wassalamualaikum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.